Halo, apa kabarnya Anda? Anda tengah menyaksikan Inside Politics with Diana Valencia. Nah, mungkin di penghujung tahun 2025 ini ada yang berbeda karena biasanya Inside Politics hadir di dalam studio. Tapi kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi kediaman salah satu sekjen partai politik yang partainya masuk 3 besar nasional. Dan sosok yang satu ini juga merupakan menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langsung saja yuk kita masuk, tapi kita ketak-ketak dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Menteri, terima datang, kasih selamat banyak sudah mengizinkan. Terima kasih. Dan episode Inside Politics hari ini bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Pak Menteri, nanti kami ngobrol-ngobrol di kediaman Pak Menteri, boleh ya Pak Menteri? Boleh. Tapi sebelum itu saya mau ajak Pak Menteri untuk simak informasi yang satu ini terlebih dahulu. Baik. Rapimnas 1 2025 Partai Golkar yang berakhir pada 21 Desember 2025 lalu menghasilkan beberapa poin rekomendasi. Di antaranya terkait agar adanya koalisi permanen sebagai bentuk kerjasama politik mengikat di parlemen dan pemerintahan. Selain itu, Rapimnas Golkar juga menghasilkan rekomendasi agar pemilihan kepala daerah dilakukan dan dipilih melalui DPRD. Bahlil mengatakan, rekomendasi tersebut disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tetap menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. Apalagi di pilkada itu kan dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 45 itu kan dipilih secara demokratis. Dan demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPR itu nggak demokratis, itu nggak boleh. Dan opsi itu saya pikir sudah lebih mengkerucut. Setali 3 uang dengan ucapan Bahlil, Presiden Prabowo dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar awal 5 Desember 2025 lalu mengatakan, Indonesia sebagai bangsa besar harus mampu mempunyai sistem demokrasi yang khas, yang sesuai dengan keadaan di tanah air, bukan hanya mengadopsi sistem demokrasi yang dipraktekkan di negara maju. Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan usulan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal gagasan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Usulan tersebut muncul merespons tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan sistem pemilu langsung. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah. Sementara itu, gagasan memilih kepala daerah oleh DPRD mendapat sorotan publik. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona menyebut, hal tersebut sebagai tanda nyata kemunduran demokrasi di Indonesia. Ditambahkan Yance, jika ide ini direalisasi, bisa menjadi taktik awal dalam merusak kelembagaan demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Lalu, apakah nantinya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan terjadi perbaikan sistem dan praktik demokrasi di tanah air? Kita akan mulai sesi dialog bersama dengan Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra Sugiono pada hari ini. Terima kasih Bang Sugi, ini sudah berkenan untuk duduk bersama kali ini. Dan sebenarnya jabatan Sekjen ini, tadi titel yang saya perkenalkan terhadap Anda, ini kan sebenarnya bukan jabatan yang sudah lama Anda emban. Baru sejak Agustus didapuk sebagai Sekjen. Mungkin boleh cerita terlebih dahulu Bang Sugi, apa cerita di balik pergantian Sekjen di tubuh partai Anda? Ada cerita di balik apa? Jadi ya saya kira sesuatu yang wajar dan normal dalam sebuah organisasi ya, ada kaderisasi dan pada saat Agustus kemarin saya ditunjuk oleh Ketua Umum yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Prabowo untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru sebagai
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang menurut saya ya sangat besar karena sekjen sebelumnya Pak Muzani itu kan sudah meletakkan satu, kalau saya boleh bilang, benchmark atau bar yang cukup tinggi ya kan ya. Jadi mulai dari lahirnya Partai Gerindra di tahun 2008 sampai kemudian sampai tahun 2025 kemarin itu kan Partai Gerindra itu tumbuh dan besar sedemikian tingginya. Dan berhasil mengantarkan Prabowo Subianto Berhasil menjadi mengatakan presiden. Pak Prabowo sebagai presiden dan itu merupakan sebuah kerja yang luar biasa dan ini merupakan sesuatu yang bagi saya ya tantangan ya untuk bisa minimal menyamai. Tetapi kalau kita tadi bicara soal kaderisasi ya melebihi apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Kan. Jadi terus terang saya sampaikan ini kepada Pak Muzani waktu itu bahwa ya satu-satunya mentor sekjen di Partai Gerindra itu kan cuma beliau ya, cuma Pak Muzani, belum pernah ada sekjen lain. Oleh karena itu apa yang beliau lakukan saya kira merupakan sesuatu yang perlu saya ikuti, saya pedomani dan kita berharap perolehan Partai Gerindra di pemilu berikutnya juga lebih baik. Berarti di 2029 mengantarkan Presiden Prabowo lagi menjadi presiden lagi begitu Mas Ugi? 2029 masih lama. Nah, ini baru 2025 ini. Saya mau menggunakan kalimat terakhir, 2029 masih lama, tapi apa urgensinya mengganti sekjen? Saya kira itu tadi ya, kaderisasi ya, penyegaran organisasi. Dan kalau dibilang urgensi ya saya kira semua organisasi itu pasti melakukan penyempurnaan, kemudian penyegaran organisasi dan saya kira Partai Gerindra itu sejak berdirinya itu kan sejak tahun 2008 itu belum pernah melakukan pergantian restrukturisasi dalam arti pengurus harian DPP karena kita waktu itu benar-benar fokus bagaimana membesarkan partai dan saya kira ini beliau Pak Prabowo mungkin menilai sudah waktunya untuk melakukan penyegaran ya yang muda-muda inilah yang disuruh maju kan ya semoga tugas dan harapan yang besar ini bisa kita. Tapi sejak Agustus sampai dengan saat ini di penghujung tahun 2025, meskipun Anda sebagai sekjen dalam tanda kutip baru, meskipun bukan orang baru di Gerindra, tentu karena Anda merupakan salah satu pendiri di Partai Gerindra, sudah banyak wacana politik yang muncul sebenarnya. Salah satunya saya mau garis bawahi soal pilkada tidak langsung dan pilkada langsung. Saya mau tanya dulu sebenarnya Partai Gerindra, sikapnya kan pro ataupun mendukung dengan pilkada tidak langsung. Tapi penyempurnaan atau adaptasi macam apa yang Anda usulkan supaya pilkada tidak langsung ini kan salah satu kontranya adalah disebut merampas hak rakyat dan mengingkari reformasi itu sendiri. Apa tanggapan Anda? Saya mungkin saya harus meluruskan ya. Ini kan bukan kalau tadi dianggap sebagai merampas hak rakyat, saya kira tidak. Kita saya kira perlu mundur beberapa langkah ke belakang dulu untuk melihat konteks yang lebih luas. Jadi kita sebagai negara sepakat untuk berdemokrasi dan ini ditandai dengan reformasi walaupun menurut saya sebenarnya demokrasi Indonesia itu sendiri sudah ada sejak kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang pertama. Yang kita lakukan adalah memperbaiki dan menyempurnakan proses dan mekanisme demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, memperbaiki dan menyempurnakan. Pancasila merupakan nilai-nilai tradisi budaya yang kemudian dibumikan. Karena itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia secara umum. Dan di situ juga ada sila yang berbicara tentang demokrasi. Sila tentang kerakyatan. Sila keempat. Sila keempat yang juga berbicara soal perwakilan dan permusyawaratan. Kalau kita berpikir nilai-nilai ini kemudian dicetuskan sebagai Pancasila, itu kan adalah nilai-nilai yang luhur dan Bung Karno juga sebagai
pencetusnya waktu itu kan bukan orang sembarangan. Tentu. Beliau sudah ada dalam situasi di mana demokrasi di dunia ini sudah berjalan, kan seperti itu. Kemudian nilai permusyawaratan perwakilan inilah yang kemudian representatif dengan karakter dan budaya Indonesia, kan seperti itu. Kemudian Karena kaitannya dalam dengan- sejarah, secara tradisional juga kan kita gitu. Dalam lingkungan masyarakat kita selalu mencari dan mendengar pendapat dari orang yang dituakan. Betul. Entah itu tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama, tetapi kita selalu menyampaikan aspirasi kita kepada tokoh-tokoh ini. Ini yang kemudian kita adopt kan gitu. Nah, kenapa kita tidak berdemokrasi dengan cara kita sendiri? Dengan nilai-nilai kita sendiri. Oke, apakah menurut Anda pilkada langsung itu tidak sesuai dengan cara dan nilai yang tadi mungkin Mas Sugi jelaskan? Kita ini berdemokrasi ini buat apa sih? Untuk kesejahteraan masyarakat? Kan demokrasi itu by definition adalah government of the people, by the people, for the people. Ya kan gitu. Pada saat sekelompok warga negara menentukan pilihannya, kemudian menentukan siapa yang memimpin mereka, pasti ada dong kelanjutannya. Bukan sekedar ritual mereka melakukan pemilihan, pemungutan suara, tapi kan ada lebih dari itu. Betul. Mereka memilih perwakilannya, mereka memilih pemimpinnya untuk apa? Untuk menciptakan kesejahteraan bagi Betul. mereka. So, the end of democracy sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kita kemudian mengecilkan demokrasi hanya atau mengkomakan demokrasi hanya sampai bahwa kita itu bisa vote siapa pemimpin kita. Bahwa kita hanya bisa kemudian nanti berbicara dengan bebas tanpa rasa takut. Bukan sekedar itu. Itu semua penting, tapi untuk apa? Ujungnya untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi the end of democracy, the end of politics ini kan harus membawa kesejahteraan rakyat. Demokrasi adalah cara, tujuannya kesejahteraan. Oke. Kan seperti itu. Pertama, kalau kita lihat anggaran ini cukup besar. Betul. Sepanjang ingatan saya aja waktu 2015 itu dari 7 triliun ke pemilu terakhir itu 2024 kalau nggak salah, pilkada terakhir itu. Angkanya itu antara 37 sampai 44 triliun yang merupakan dana hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkada. Kalau dikonversi, katakanlah 37 triliun. Oke. Atau for the sake of hitungan lebih mudah. Karena kan semua tempat beda-beda, tidak ada satu data yang terintegrasi berapa sebenarnya yang keluar. Itu katakanlah 40 triliun. 40 triliun ini kalau misalnya dikomparasi sekarang dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, memperbaiki sekolah atau merenovasi sekolah, dianggarkan 1 miliar satu sekolahnya, 40 triliun itu ada sekitar 40.000 sekolah. 40.000 sekolah ini kalau misalnya masing-masing diisi oleh 200 siswa aja, ya kan, ada 200 kali 40.000 murid yang sekolahnya diperbaiki. Nah, ini kan upaya mensejahterakan rakyat, upaya investasi kita untuk generasi kita di masa mendatang. Ini kalau sekedar komparasi budget. Nah, kemudian selain itu apa? Yang terjadi kita lihat banyak ya, mungkin tidak semua tapi banyak di beberapa tempat ada ekses-ekses pilkada yang kemudian menimbulkan polarisasi, perpecahan masyarakat. Apalagi kalau misalnya pilkada kabupaten wali kota. Oke. Kemudian yang ketiga, proses pemilihan kepala daerah yang demokratis itu artinya apa? Artinya kan semua warga negara memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih.
ya kan gitu. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi pemilihnya saja, Oke. tetapi juga kita melihat sisi yang dipilih. Oke. Saat seseorang punya keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk kemudian maju dalam satu kontestasi politik di daerahnya, saat ini dengan sistem yang seperti dia berhadapan pada satu biaya politik yang tinggi. Oke. Kalau kita bicara soal sistem, soal bagaimana yang cocok buat kita. Ibaratnya sistem tidak langsung itu kan sebenarnya sudah pernah kita lakukan di dalam sejarah tercatat itu. Kemudian sejarah mencatat bahwa ternyata sistem itu tidak cocok dengan kita. Kemudian apa penjelasan Anda dan usulan partai Anda? Ibaratnya kita sudah punya mantan, kita sudah move on, tapi kita kembali lagi ke mantan. Untuk apa gitu? Apakah Gerindra punya usulan yang baru? Kan itu yang sebenarnya ditunggu masyarakat. Loh, kan ada juga cerita mantan kembali lagi setelah masing-masing menyadari kekeliruannya kan, seperti kan dulu kan. Oke, jadi menurut Jadi kalau Mas misalnya Uki, mau dianalogikan seperti oke. itu gini, jadi gini ya, kita tuh jangan terlalu jangan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Oke. Nanti begini lagi, nanti begitu lagi, enggak. Kita sama-sama sudah komit kok sama demokrasi. Ya, kita komit sama demokrasi. Nah, kemudian ada argumen yang mengatakan bahwa kok DPRD ini tidak demokratis. Kalau lewat DPRD ini tidak demokratis. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk memilih. Loh, sekarang gini, kita kan ada pemilu nih. Rakyat memilih anggota legislatifnya. Betul. Itu merupakan hak suara mereka untuk memilih anggota perwakilan-perwakilan. Nah, kemudian para perwakilan rakyat ini yang merupakan notabene perpanjangan suara dan aspirasi rakyat ini, ya kemudian memilihlah siapa yang jadi kepala daerah di tempat mereka masing-masing. Ini kan partisipasi rakyat juga. Dan saya kira ini lebih akuntabilitasnya lebih terjaga. Nah, perlukah ada jaring pengaman atau penjamin, Mas, tambahan untuk bisa menjaga supaya orang-orang di DPRD tadi misalnya tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai perwakilan? Dan saya kira juga ya proses dan mekanisme ini merupakan satu upaya yang bagus untuk juga memperbaiki kinerja partai politik, kinerja perwakilan rakyat di DPR. Saya kira itu. Saya mau berlanjut ke dalih soal biaya sebenarnya, Mas. Bahwa pilkada langsung itu biayanya mahal. Kemudian tadi kita juga banyak bicara soal money politics. Mungkin data Kemendagri menyebutkan 20-30 miliar, 20-100 miliar. Tapi mungkin nyatanya realnya lebih daripada itu begitu. Apa yang bisa menjamin jika pilkada tidak langsung misalnya diterapkan kembali, money politics tidak ada misalnya, atau biaya politik jauh lebih rendah? Apa logikanya? Apa argumentasi Anda? Gini ya, kalau misalnya berbicara, itu tadi, kita tidak boleh melihat ini sebagai satu kekhawatiran. Bukan satu kekhawatiran. Tidak boleh fokus pada itu saja. Tetapi kita ini harus perbaiki semuanya secara keseluruhan. Oke, tapi kan salah satu alasannya adalah menekan yang namanya money politics dan juga biaya politik Indonesia yang sudah terlalu mahal. Biaya politik Indonesia mahal. Karena seorang kandidat itu kan harus mengeluarkan banyak. Betul. Ya kan? Untuk bisa dikenal, untuk bisa populer, dia harus katakanlah mempromosikan dirinya. Mempromosikan dirinya lewat apa? Lewat media, lewat televisi, ini butuh biaya. Nah, hitung-hitungan seperti apa yang partai Anda yakini sehingga membuat sistem politik tidak langsung secara demokratis representatif itu lebih mumpuni dan secara biaya politik otomatis akan turun gitu. Nah, terus kemudian apakah kemudian kita harus diamkan saja situasinya seperti ini? Apakah tidak cukup dengan memperbaiki sistem pemilu yang langsung ini? Kita sudah berusaha memperbaikinya sejak pertama kali kita mengevaluasi. Evaluasi terus dilakukan. Iya. Tapi kenyataannya kan tidak. Malah situasinya jadi semakin semakin banyak pintu yang jadi celah begitu. Saya. Oke. Jadi ini bukan kemudian DPRD kemudian ingin memusatkan semua ininya ke mereka, kekuatannya ke mereka, pengaruhnya ke mereka. Ya enggak, ini ada alternatif. Alternatif yang ingin kita ambil untuk berdemokrasi sesuai dengan nilai-nilai kita. Nilai-nilai perwakilan, nilai-nilai permusyawaratan itu tadi, ya kan. Kemudian kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, ada pelanggaran-pelanggaran, ya kita perbaiki di situ. Kita tidak boleh kemudian menyerah bahwa
oh ini bakal begini, enggak. Kita juga dulu kalau misalnya ditakut-takuti pikiran nanti bakal begini, bakal begitu, nggak merdeka-merdeka gitu. Tidak ada delay information. Ya kan? Dan beliau juga satu bilang, ini sebenarnya doktrin di tentara ya. Bencana itu adalah perintah.